Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, hari ini kita kembali lagi untuk membahas presentasi top tier ya, top tier presentation yang saat ini akan dibawakan oleh rekan kita Damara. Silahkan Damara langsung di. Oke, kembali dengan saya. Jadi top tier presentation hari ini akan membahas paper dari Sustainability Journal yang berjudul The Effect of Characteristic and Activities of Board of Directors on Sustainability Development Goals Disclosure, Empirical Evidence from Southeast Asia. Kebetulan autornya ini semuanya orang Indonesia dari Universitas Indonesia. Nah, tujuan dari paper ini itu ingin menganalisis komitmen direksi terhadap SDG dengan melihat pengaruh dari karakteristik dan aktivitas direksi serta keberadaan komite CSR pada pengungkapan mengenai SDG. Nah, karakteristik direksi yang dimaksud itu mereka menggunakan variabel board size, proporsi independent directors, juga kehadiran direksi perempuan, juga kehadiran direksi yang merupakan warga negara asing. Kemudian aktivitas direksi yang digunakan itu mereka pakai variabel jumlah meeting direksi pada 1 tahun dan juga persentase kehadiran direksi di dalam meeting. Jadi nggak cuma jumlah meetingnya itu berapa kali dalam 1 tahun, tapi juga jumlah kehadiran dari direksinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SDG sendiri. Nah, Sustainable Development Goals ini merupakan sekumpulan tujuan yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 indikator untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan, memerangi ketidaksetaraan, serta mengatasi perubahan iklim, dengan memastikan bahwa tidak ada faktor yang tertinggal. Jadi semuanya, baik kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim itu diatasi tanpa meninggalkan satu sama lain. Nah, kalau di Indonesia itu ada peraturan OJK tahun 2012 yang mewajibkan perusahaan TBK di Indonesia untuk mengungkapkan informasi tentang keberlanjutan, baik terintegrasi dalam annual report atau dirilis sendiri dalam sustainability reporting. Lebih lanjut di Malaysia, Bursa Malaysia itu mewajibkan laporan keberlanjutan sebagai persyaratan listing sejak 2007. Jadi lebih advance daripada Indonesia ya. Syarat untuk bisa TBK di Malaysia itu mereka perusahaannya itu harus bisa melaporkan laporan keberlanjutannya. Terus di Singapura dan Filipina, bursa saham mereka itu memperkenalkan dasar comply and explain dalam pelaporan keberlanjutan. Jadi mereka tuh harus mematuhi peraturan dan menjelaskan tentang keberlanjutan perusahaan mereka. Yang terakhir di Thailand, Bursa Thailand itu mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan kegiatan CSR dalam laporan keberlanjutan atau formulir 561 sejak Januari 2014. Selanjutnya, teori yang dibahas dalam penelitian ini, itu yang pertama ada stakeholder teori, yang merupakan seperangkat nilai yang digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Jadi, para direksi ini akan membantu stakeholder untuk mengembangkan perusahaan. Habis itu kemudian ada teori stewardship teori, ya, di mana direksi membuktikan perhatian dan nilai mereka dengan berkontribusi pada aktivitas dan pelaporan keberlanjutan. Jadi dengan direksi ini melakukan aktivitas atau melaporkan sustainability report mereka, berarti direksi itu kayak berusaha membuktikan kalau direksi itu sudah bekerja sesuai dengan yang diinginkan oleh stakeholder dengan melaporkan sustainability reporting mereka. Kemudian ada agensi teori, di mana manajer itu perlu mengungkapkan informasi keberlanjutan untuk mengurangi masalah keagenan yang dapat merugikan kepentingan pemangku saham. Jadi menerbitkan sustainability report itu dianggap bisa mengurangi biaya agency cost. Terus ada legitimacy teori yang mengasumsikan bahwa aktivitas perusahaan itu telah benar sesuai dengan nilai, norma, dan keyakinan sosial. Jadi kalau misalnya perusahaan itu menerbitkan sustainability report, berarti perusahaan itu sudah beraktivitas sesuai dengan nilai, norma, dan keyakinan sosial. Selanjutnya, legitimasi teori ini dibagi menjadi dua, ada pragmatic legitimacy dan moral legitimacy. Di pragmatic ini, perusahaan itu
berjalan demi kepentingan terbaik perusahaan, jadi best of interest-nya company. Sedangkan kalau moral legitimacy ini didasarkan pada apa yang benar bagi masyarakat umum, jadi mengikuti value normnya masyarakat. Nah, dari sisi direksinya, ada teori upper echelon teori yang menyatakan bahwa latar belakang, karakteristik, nilai, pengalaman, dan personality dari manajer itu dapat mempengaruhi keputusan strategis dan performa perusahaan. Juga ada teori yang lain, ada competency based management theory, di mana kemampuan kognitif manajer itu juga merupakan salah satu faktor strategis yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Jadi si kemampuan kognitif ini tuh dibedakan, nggak masuk di upper echelon teori, tapi dia punya teori sendiri. Selanjutnya ada research based theory, di mana jajaran dewan yang semakin terdiversifikasi itu berarti akan semakin kompetitif karena punya latar belakang, pengalaman, dan pengetahuan yang berbeda-beda. Nah, kumpulan pengalaman, berbagai pengalaman ini yang akan bikin perusahaan itu semakin kompetitif. Selanjutnya, metode. Jadi sampel penelitian ini itu seluruh perusahaan non-keuangan di 5 negara Asia Selatan, itu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina yang menerbitkan sustainability report. Jadi hanya dari sustainability reporting. Jadi nggak ambil data dari annual report. Dan itu hanya pada tahun 2016 dan 2017 berdasarkan GRI. Jadi kenapa mereka ambil 5 negara ini? Karena 5 negara ini itu merupakan 5 negara Asia yang punya GDP tertinggi. Dan kenapa tahunnya cuma 2016 dan 2017? Karena mereka ingin mengcapture, ingin mengetahui fenomena tentang SDG, di mana SDG ini kayak baru dibicarakan 2015, jadi kayak early implementation of SDG ini ada di 2016 dan 2017, dan mengacu pada indeks internasional yaitu GRI. Nah, sumbernya itu dari stock market masing-masing negara, ada dari ADX, Bursa Malaysia, PSE, SJX, dan lain-lain. Kemudian mereka juga ambil data dari GRI website dan Thomson Reuters Econ. Nah, sedangkan model penelitian yang digunakan itu sayangnya penelitian ini itu, kenapa saya bilang sayang? Soalnya ya hanya menguji regresinya aja, nggak ada robustness analysis or sensitivity analysis. Mereka hanya menguji model penelitian menggunakan ordinary least square linear regression. Nah, ini modelnya, jadi independennya mereka kan ada banyak, ada board karakteristik sama activities, ada board size, board independent, kemudian ada attendance, ada kehadiran CSR juga, terus variabel kontrolnya mereka pakai governance, pakai GDP capital, ROA, size, sektor, and year. Nah, mostly, nanti ada variabel definisinya. Selanjutnya, nah ini jadi mereka itu menentukan variable dependent SDG disclosure itu berdasarkan GRI, jadi sustainability report-nya itu pakai panduan GRI. Nah, di sini ada SDG kan punya 17 goals, lah 17 goals ini dirincikan lagi detailsnya berdasarkan sustainability issue yang ada di GRI. Jadi mereka akan menilai variabelnya satu kalau di sustainability report itu mereka mention keyword atau isu yang ada di tabel ini. Jadi mereka membatasi pengumpulan datanya itu berdasarkan panduan dari GRI. Selanjutnya, ini variabel measurement-nya. Nah, ternyata untuk tabel variabel definisi itu nggak wajib untuk memasukkan seluruh variabelnya di sini, karena di sini tuh penelitian ini tuh hanya include independen sama kontrol aja, sedangkan dependennya nggak dimasukkan ke tabel karena penjelasannya cukup panjang kalau kalian baca papernya. Nah, di sini ternyata sebenarnya variabel yang dipakai itu ternyata cukup simpel karena mostly dummy. Kalau nggak dummy ya kayak jumlahnya, kayak number of board meeting held in year. Jadi ya dalam setahun berapa kali aja rapatnya gitu. Kalau enggak ya skor 1, kalau punya yang nilai yang dimau, kalau nggak ada ya berarti 0 gitu. Dan mereka variabel kontrol sektor dan year-nya pun itu pakai dummy dan pakai tahun penelitiannya. Jadi
kayaknya itu nggak seperti penelitian kita biasanya yang pakai ESIC atau year itu. Selanjutnya, ini hasil sampel berdasarkan negara dan tipe industri. Jadi, sampel penelitiannya dikit banget, seperti yang saya bilang tadi, karena mereka cuma mengandalkan sustainability report aja, jadi nggak ngambil data CSR atau nggak konten analisis SDG dari annual report, tapi terbatas pada sustainability report aja, sehingga jumlah sampelnya cuma 265. Nah, paling banyak negara yang report sustainability, yang mengeluarkan sustainability reporting itu ada di negara Indonesia sebanyak 63. Selanjutnya ada deskriptif statistik. Jadi dari sini kita mengetahui kalau dari sampel itu 43%-nya itu punya CSR komite. Padahal kalau menurut saya, tapi saya ngeceknya di annual report sih, nggak banyak perusahaan yang punya CSR komite. Tapi di sini dia membuktikan bahwa 43% dari sampel 5 negara ini itu punya CSR komite. Terus juga hampir 50%-nya itu mendisclose tentang SDG di sustainability report mereka. Selanjutnya ini average score of disclosure dari each country. Jadi negara mana yang paling banyak disclose SDG itu yang pertama ada di Thailand, yaitu sebanyak 57%. Sedangkan yang paling sedikit itu Singapura, karena Singapura ini kebanyakan ada di negara tersebut itu lebih banyak punya financial industry. Nah, sedangkan finance industry kan dikecualikan di sampel penelitian ini. Terus kalau melihat dari 17 goals SDG, mana yang paling banyak didisclose? Nah, yang paling banyak itu ada di goals yang ke-9. Selanjutnya, ini table correlation test. Ya. Di sini kalau kita lihat tidak ada hasil yang menunjukkan adanya korelasi antar variabel, dan penelitian ini tuh juga melakukan fifth test. Nah, dari fifth testnya itu skornya di bawah 10, jadi tidak ada indikasi adanya masalah multicollinearity. Selanjutnya ini hasil regresinya. Nah, karena dia punya banyak variabel independen, ternyata dari seluruh variabel tersebut itu yang signifikan cuma yang variabel attendance sama CSR komite. Nah, ini tuh mengindikasikan bahwa jumlah kehadiran direksi dalam setiap rapatnya itu dan juga kehadiran CSR komite itu bisa meningkatkan SDG disclosure-nya perusahaan. Kenapa? Karena kalau misalnya direksinya itu datang ke rapat, kan otomatis dia bisa menyuarakan pendapatnya. Jadi kayak lebih jadi akan ada hasil yang diinginkan karena memang attendance-nya lebih banyak, jadi quorum, dan akhirnya ada keputusan yang diambil. Nah, salah satunya itu keputusan untuk disclose tentang SDG mereka. Nah, kehadiran CSR komite ini juga akan meningkatkan awareness perusahaan untuk melakukan disclosure tentang SDG mereka. Sedangkan variabel yang lain itu tidak ada yang signifikan. Nah, sekian. Jadi memang kelemahan dari penelitian ini adalah dia hanya sampai tahap regresi saja. Dia tidak ada pengujian lebih lanjut untuk membuktikan apakah hasil dari regresinya ini robust atau tidak, seperti itu. Sekian dari saya, mungkin bisa saya kembalikan ke Mas Fajar. Ini papernya. Oke, ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Halo, aku mau tanya. Ya, halo. Dengan siapa? Fiona? Ya, Vio. Iya, Vi. Aku kebetulan kan juga cari ide penelitian terkait sama SDG ini, dan kebanyakan yang di artikel-artikel yang ada itu temanya itu tentang disclosure dan pengukurannya itu dengan konten analisis. Nah, yang pengen aku tanyakan itu bedanya SDG disclosure, ESG disclosure, sama CSR disclosure itu apa? Oke. Ya, saya coba jawab. Jadi kalau yang
saya ketahui kalau dari paper ini ya tentang SDG disclosure sendiri itu mereka konten analisisnya berdasarkan goals-nya SDG. Jadi SDG kan punya 17 goals dan 169 indikator. Nah, keyword-nya itu ya berpatokan pada goals-nya si SDG. Sedangkan kalau CSR sama ESG yang mengacu pada GRI itu juga ada kayak indikator-indikatornya sendiri. Nah, tapi setahu saya yang CSR sama ESG itu hampir mirip karena ya konten yang dibahas itu tentang environment, governance, economic seperti itu. Nah, indikator-indikator yang ada di GRI-nya itu juga mengacu pada GRI yang sama, yang GRI 1, 2, 3, 3.1 sama GRI standar yang terbaru gitu. Jadi bedanya itu ada di keyword yang digunakan. Kalau SDG punya keyword sendiri, sedangkan kalau CSR sama ESG itu setahu saya sama mengacu pada GRI standar seperti itu. Mungkin dari Mas Fajar ada tambahan. Ya, kalau yang SDG ini kan ini baru, jadi maksudnya baru kalau SDG bisa diambil dari GRI juga, cuman kan ini sebenarnya dari GRI terus diacak lagi itu kan di tabel nomor 2 itu kan. Tapi di sini itu mungkin bisa geser ke tabel kedua. Oke. Nah, mappingnya kalau teman-teman lihat di sini kan itu ada GRI yang poverty itu kan economic performance ya. Tapi kalau dilihat juga di nomor 9 itu ada juga economic performance lagi di SDG yang nomor 9. Nah, meskipun ini menarik ya SDG disclosure, tapi dilihat dari sini itu sebenarnya aku agak mempertanyakan pengukurannya. Kenapa? Karena ini double nih, masuk 2 kali economic performance, itu yang sudah kelihatan ya. Dan aku tadi lihat beberapa juga ada yang double. Nah, itu kalau di jurnal yang benar-benar top tier ya, ini kenapa kok jurnal-jurnal green gini kok meningkat pamornya, karena memang lagi trennya di sana. Makanya jurnal-jurnal yang topiknya sustainability, CSR, SDG, dan lain-lain, itu memang naik semua peringkatnya jadi Q1 sampai top tier. Nah, tapi kalau jurnal benar bagus, harusnya ini dipertanyakan pengukurannya. Agak aneh soalnya itu. Jadi kalau mungkin teman-teman nanti ada yang mau pakai pengukuran SDG ini, bisa dipertimbangkan dulu ke Pak Iman ya. Ini gimana cara anunya gitu. Itu aja sih. Tapi kalau benar tadi kalau CSR sama ESG sebenarnya hampir sama karena CSR itu basicnya adalah triple bottom line, 3P, profit, planet sama people. Makanya GRI itu fokusnya di sana. GRI kan dipecah 3 tuh. Ekonomi, environmental sama governance sama general sebenarnya general ya oke lah. Nah kalau ESG ini sebenarnya juga belum. ESG itu ada ekonomik, sosial sama governance. Lah sebenarnya belum ada badan yang benar-benar menerbitkan kayak GRI gitu ya maksudnya ya. Lah tapi apakah CSR sama ESG itu hampir sama? Hampir sama karena governance itu terikat langsung sama profit sebenarnya, environmental ya planet, sosial ya people kayak gitu. Makanya ada beberapa orang yang bilang itu ya sebenarnya hampir mirip-mirip, ada yang bilang beda. Lah itu kembali ke pribadi masing-masing. Seperti itu Vio, apakah cukup menjawab? Oke. Terus pertanyaan kedua, itu tadi kan pengukuran komite CSR itu pakai apa? Dummy. Komite CSR dummy ya. Apakah ada komite CSR di perusahaan atau enggak? Nah, setahu Score one is given. Iya, setahumu gimana? Kecil suaranya. Setauku di Indonesia sendiri komite CSR itu kayak nggak pernah dengar gitu ya. Kalau di luar dengar ada Chief Sustainability Officer. Nah, itu kalau di Indonesia kayaknya nggak bisa dilakukan penelitian menggunakan variabel ini ya. CSR nggak bisa.
Ya bisa, tapi mungkin sampelnya kecil ya kalau terbatas di Indonesia aja. Kan kebetulan penelitian ini tuh di 5 country Southeast Asian, jadi ya lumayan banyak. Tadi kan bisa 45% sampel penelitiannya punya CSR Komite, yaitu karena kedukung ada sampel penelitian di negara lain. Tapi kalau di Indonesia sendiri, memang dari hasil saya sering buka tutup annual report, itu memang jarang banget yang punya CSR Komite. Tapi nggak tahu ya kalau di sustainability report ya, saya sendiri belum pernah buka sustainability report. Selalu ngeceknya di annual report itu emang jarang. Ada 1-2, tapi ya kayak sampelnya 1/10 gitu. Tapi sebenarnya di Indonesia sendiri itu ada nggak tata kelola terkait sama SDG gitu, kayak CSO atau apa? Tata kelola terkait SDG. Mungkin masih basic di CSR ya. Kalau CSR-nya kan sudah mandatory itu, sudah termasuk salah satu tata kelola perusahaan. Kalau SDG belum cari tahu lebih lanjut. Jadi itu mungkin ya memang bisa untuk ditelusuri jadi penelitianmu di Indonesia. Tapi kalau misalnya mau pakai komite CSR ya itu mungkin sampelnya sedikit. Halo? Iya, oke. Udah Ya, sih. Ada lagi teman-teman? Mbak Nadia atau Mas Fajar? Iya, itu sih pertanyaan saya. Saya punya pertanyaan deh Mas Fajar. Sesuai yang saya jelaskan tadi, kalau di sini kan mereka tuh sebenarnya pakai kontrol sektor sama year. Sebenarnya sama-sama kayak kita biasanya ada I industry sama I year itu. Nah, apakah itu sebenarnya sama-sama variabel dummy-nya? Sebenarnya bedanya apa kalau misalnya dia dimasukkan jadi variabel kontrol sendiri sama pakai ISIC sama I year itu? Ya, jawabannya sama. Kalau kalian lihat beberapa riset itu ada I year sama I industry, maksudnya di persamaan regresinya ya. Itu sebenarnya sama, yaitu maksudnya ya I kita itu. Jadi itu artinya sami mawon, cuman bedanya adalah kalau nggak salah kan dia nggak pakai SIC itu di papernya. Oh iya, iya. Ya, maksudnya sektor kita kan pakai SIC, dia nggak tahu pakai apa gitu kan, ada banyak kan NISCS, terus banyak lah. Jessica itu yang punyanya Indonesia dan sebagainya, tapi harusnya dia pakai internasional, dan internasional pun nggak cuma SIC sebenarnya, ada beberapa. Tapi sama aja, cuman yang kurang adalah harusnya kalau studi internasional dia nggak cuma pakai industri sama year, tapi pakai country fixed effect. Jadi kalau beda negara harusnya itu beda juga ya, kayak dikasih kode aja, Indonesia misal 1, Thailand 2, terserah. Itu kan kalau negaranya pakai governance sama GDP. Ya. Kontrolnya. Oke. Terima kasih Mas Fajar. Sama-sama. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Damara, aku mau tanya Pak. Iya, silakan Mbak Yuli. Ini masuk top tier ya bener ya? Iya. Q1. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih yang bikin paper ini tuh sampai bisa diterima di sustainability gitu loh? Padahal kan nggak ada robust nggak ada, additional analysis juga kayak nggak ada gitu kan, kayak simpel banget gitu. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi setelah baca paper ini ya sebenarnya sampel penelitiannya cukup kecil, tapi kerennya mungkin karena ada embel-embel Southeast Asia ini ya. Jadi sampelnya bukan evidence from Indonesia, tapi evidence from Southeast Asia. Itu nilai plusnya 1. Terus yang kedua karena ya topiknya itu topik yang sedang hangat diperbincangkan sekarang. Dia nggak yang pakai topik dasar yaitu CSR, tapi dia langsung loncat ke SDG gitu. Di mana SDG punya keyword yang berbeda, punya perhitungan yang lebih banyak daripada CSR, walaupun sebenarnya mirip-mirip, tapi karena SDG punya goal sendiri, makanya dia bisa pakai acuan goals-nya SDG itu. Jadi menurut saya yang bikin artikel ini diterima sama sustainability ya karena selain topiknya relevan sama jurnalnya, karena dia melakukan karena datanya dia dari Southeast Asia, nggak cuma dari Indonesia seperti itu. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Ibu.
Selanjutnya, teman-teman, apakah ada tambahan? Halo Mbak, saya mau Iya, tanya halo. yang bagian sampel by country. Sample by country. Which one? Page number? Sebentar. Page 7. Page 7. Kejauhan. Iya itu. Page Sampel by 7 ya. country tadi. Iya benar. Oke. Nah, itu kita menentukan Indonesia ada 30 di tahun 2016, terus Malaysia 15. Itu gimana ya cara memilihnya? Ini sepertinya yang punya sustainability report. Jadi dari seluruh perusahaan non financial industry di Indonesia pada tahun 2016 itu cuma ada 30 perusahaan yang punya sustainability reporting. Sepemahaman saya, karena memang datanya ini ambilnya dari sustainability report saja, nggak ada tambahan ngecek annual report gitu. Oh, jadi dicari satu-satu gitu ya semuanya nama. Nah, nanti perusahaan yang SR menerbitkan nanti SR. Oh iya. Oh, sorry tadi saya salah sebut. Ternyata negara yang paling banyak menerbitkan SR itu Thailand, bukan Indonesia. Thailand ada 111 sampelnya. Oh iya, oke. Udah bener ternyata Thailand tadi. Saya yang ngeblank. Apa sudah menjawab ya, Dip ya? Iya Mbak, iya. Oke, terima kasih ya, Dip. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Mbak Suham mau tanya. Iya, silakan Ham. Di pengukurannya di paper ini kan dia menyebutkan ada both gender tuh female gitu, female member. Nah, Benar. hubungannya female member terhadap pengungkapan dari SDG. Ya. Oke, mari kita buka hipotesisnya. Ya kalau sepemahaman saya, karena perempuan punya value yang berbeda daripada direksi laki-laki. Yang seperti kita tahu kalau perempuan itu lebih peka, lebih punya rasa iba. Nah, terhadap goals-goals-nya SDG itu lebih relevan direksi perempuan daripada direksi laki-laki untuk mendisclose informasi tentang SDG mereka gitu. Ini female directors hold different views and attitudes toward male counterparts. Mereka punya value, personalisi, model kepemimpinan yang berbeda, dan mereka direksi perempuan ini memandang tujuan perusahaan, objektif dan performa itu dari perspektif yang berbeda daripada direksi laki-laki. Sehingga terus juga ada penelitian yang membuktikan kalau direksi perempuan itu memiliki sensitivitas lebih tinggi pada CSR-nya perusahaan daripada male directors. Nah, dasar-dasar tersebut yang melatar belakangi penelitian ini untuk menyambungkan female directors ke SDG disclosure gitu. Karena memang dari literatur sebelumnya banyak yang membuktikan kalau female directors ini berhubungan positif sama CSR. That's why penelitian ini mengarahkan female directors ke SDG gitu. Ngelek. Maaf Suham, putus-putus. Pertanyaanku yang kedua, ini tuh bisa digeneralisasi gitu ya? Oh iya. Halo Mbak, udah? Ya, udah jelas. Pertanyaan kedua, apakah hasilnya bisa digeneralisasi? Enggak, variabel yang female member itu apakah bisa digeneralisasi ke semua model penelitian ya, Mbak? Semua model penelitian. Maksudnya pengukurannya. Kalau pengukurannya ini simple sih, dia cuma ada kehadiran satu, kalau nggak ada sama sekali gitu. Bukan persentase kan? Iya, bisa digeneralisasi, Suham. Oke, Mbak. Terima kasih. Skor, iya, dia cuma dummy. Satu kalau ada satu perempuan, kalau nggak ada sama sekali 0. Tapi kadang juga ada variabel pengukuran yang ngitung prosentasenya. Jadi kehadiran perempuan dibagi sama total board-nya gitu. Halo? Iya, Mbak. Jelas. Oke. Sudah menjawab ya, Suham? Iya, sudah. Terima kasih, Mbak. Ya, makasih juga, Suham. Mbak, aku mau tanya lagi. Oke, silakan, Vio.
Tadi kan Mbak, aku ingat nyebutin kalau dengan SDG disclosure ini akan mengurangi agency cost. Nah, setauku terkait dengan agensi konflik yang terkait dengan biaya-biaya seperti audit fee, lalu monitoring, pengawasan terhadap. Nah, dari sisi mananya SDG ini bisa mengurangi agency cost? Oke, bentar. Ini literatur yang agensi. Oh, oke. Ya, jadi kalau pembahasan di teorinya di sini itu bilang kalau manajer sebagai agen itu adalah orang yang perlu mendisklose tentang info sustainable keberlanjutan mereka untuk mengurangi agency problem yang bisa menghancurkan, yang bisa merusak nilai atau kepentingannya prinsipal. Jadi dengan para direksi itu mendisklose tentang sustainability mereka, itu akan mengurangi agency problem yang bisa merusak prinsipal interest. Gitu. Jadi aku memahami sebagai sustainability disclosure itu bisa mengurangi agency cost karena dengan menerbitkan atau mendisklose tentang sustainability itu akan mengurangi agency problem gitu. Kalau dari kalimat ini. Kalau dari sisi mananya, maksudnya isu apa yang di tackle sama adanya sustainability, adanya SDG disclosure ini, saya belum baca lebih lanjut, tapi saya menyimpulkan seperti tadi itu karena ini yang saya highlight ini, managers as agent who need to disclose sustainability report information to reduce agency problem that could harm the principal interest. Jadi dengan mereka mendisclose SDG berarti itu akan secara otomatis mengurangi masalah keagenan kayak gitu. Mbak, aku mau tanya. Iya, Nurul. Iya, agennya nggak penting juga sih. Cuma aku tadi kan lihat itu banyak banget teori yang dia gunakan gitu ya. Aku kan teori itu cukup untuk menjawab hipotesis saja. Nah, ini kan kayak dia itu melihat dari beberapa teori gitu ya. Itu kalau menurut sebenarnya yang baik itu teorinya itu banyak atau yang kayak ya bisa menjawab gitu aja sih. Maksudnya sebenarnya dua-duanya sih kalau menurut saya, karena di sini dia teorinya banyak karena memang independennya banyak. Jadi setiap independen yang digunakan di sini itu dia jelaskan dari satu atau beberapa teori yang bisa menjelaskan variabel tersebut. Contohnya kayak ukuran perusahaan ini. Ukuran perusahaan itu bisa dipandang dari dua teori, bisa dari stakeholder, bisa dari resource dependent. Jadi kalau dari resource dependent teori itu merasa kalau board yang semakin besar, jadi sumber dayanya itu semakin bervariasi, semakin beragam. Nah, itu akan menguntungkan perusahaan. Tapi kalau dari point of view-nya stakeholder teori, larger board itu bisa jadi inklusif, jadi nggak efisien kerjanya gitu. Atau malah efisien ya? Large board of the consists of diverse stakeholder who can ask inclusiveness from various. Oh, sorry. Sejalan sama si research dependent tadi, kalau misalnya larger boards itu ya semakin banyak pengetahuan tentang sustainability report dan akan mendukung kualitas CSR. Di sini corporate sustainability report. Gitu. Jadi nggak terbatas pada hanya teori satu bisa menjawab atau teori banyak bisa menjawab, ya terserah. Cuma karena memang di sini independennya banyak, maka teori yang digunakan juga banyak, dan beberapa teori ini punya view yang berbeda terhadap variabel yang digunakan gitu. Entah view-nya berbeda atau sama, tapi kayak beberapa teori yang dijelaskan tadi itu ya yang teori yang dipakai atau yang di-mention di penelitian ini itu ya yang bisa menjelaskan variabel independennya. Tuh. Jadi nggak ada batasan apakah teori itu cuma satu aja yang bisa mendukung atau
yang mana, tapi ya yang pasti jangan sampai udah mention banyak teori, tapi akhirnya teorinya nggak mendukung hipotesisnya kan juga percuma dibahas kan. Kalau di sini kan jelas dia bahas teori apa aja, terus dimasukkan dalam pembahasan hipotesisnya, juga bisa membuktikan hasil penelitiannya gitu. Jadi hasil penelitian ini tuh mendukung teori yang ada, kayak menambah literatur dari teori tersebut. Oke, makasih Mbak. Ya, sama-sama Nurul. Ya, mungkin saya rasa cukup karena sudah banyak pertanyaan. Saya kembalikan ke Mbak Nadia. Ya, oke. Terima kasih Damara atas presentasinya. Mungkin aku nambahin sedikit ya terkait dengan pertanyaan dari Fiona tadi kalau nggak salah, terkait dengan pengukuran untuk SDGs gitu. Ternyata setelah aku coba search di websitenya GRI gitu, ternyata dia itu sebenarnya minta di stop share, dan dia itu bikin kayak apa ya, pedoman gitu untuk mengaitkan SDG sama GRI Standards, dan itu benar-benar per poinnya itu sudah ada detailnya gitu loh. Kalau misalkan misal terkait SDG 1 gitu ya, no poverty, itu dia apa ya, sumbernya itu dari GRI nomor berapa itu ada di sini, daripada tadi kan kayak ada yang double gitu. Nah, ini sebenarnya dari GRI sendiri sudah ada yang lebih lengkap gitu. Ini baru di-update tanggal 21 bulan Maret 2021 gitu. Mungkin nanti bisa dipelajari lagi kalau misalkan pengen melakukan penelitian yang serupa gitu. Oke, mungkin itu tambahan dari aku. Terima kasih untuk Damara dan juga teman-teman atas waktunya pada presentasi siang hari ini. Sampai ketemu di weekly top tier presentation di minggu depan. Untuk itu, sesi hari ini aku akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.